Masih di mute, Mas Imam. Belum nyala, Pak. Dia itu tadi. Saya umpat. Kedengeran, Pak? Ya, Dah. Ya, mari sebelum kita masuk dalam renungan, kita berdoa dulu. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk sore hari ini, Tuhan, di mana kami boleh dipertemukan di dalam Zoom meeting ini, Tuhan. Biarlah semua kami ada dalam keadaan baik, Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya ini, Tuhan. Sebentar kami akan membuka firman-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami semuanya, Tuhan, sehingga apa yang akan kami sampaikan, Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Berkati sertai Tuhan dari awal pertengahan akhir, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahannya saya ambil dari Bapak Ibu dari Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Saya akan baca. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tema renungan kita adalah mujizat dalam bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal ayat ini kita diingatkan untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Dan juga diakhiri dengan ajakan untuk kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa mengucap syukur itu perlu? Karena mengucap syukur adalah bagian dari kehidupan orang yang percaya. Sikap hidup orang yang percaya kepada Tuhan adalah mengucap syukur. Jika kita mengucap syukur dalam keadaan kita baik-baik saja, semuanya oke, lancar seperti yang kita harapkan, maka mengucap syukur itu adalah hal yang mudah dan biasa. Akan tetapi jika kita bisa mengucap syukur dalam situasi yang tidak baik, situasi yang tidak seperti yang kita harapkan, maka pengucapan syukur dalam situasi seperti itu adalah hal yang luar biasa. Dan pengucapan syukur ini akan membawa mujizat karena ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Kita bisa melihat contoh dari Alkitab yaitu tentang Ayub. Dia mengalami musibah demi musibah dalam kehidupannya. Sampai dia mengalami kehabisan segala hartanya. Kehilangan segala-galanya, dia duduk dalam debu. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bisakah kita bersikap seperti Ayub? Pada saat situasi kita tidak baik, di tengah dampak pandemi yang sekarang kita alami, yang begitu berdampak dalam setiap aspek kehidupan kita, bisakah kita mengucap syukur? Tentu saja banyak hal yang harus kita syukuri, ya Bapak Ibu. Kita sampai saat ini masih ada dan keadaan kita sehat. Kita masih bisa sama-sama beribadah melalui Zoom meeting ini. Tentu itu semua patut kita syukuri. Kita juga bisa melihat contoh dari Raja Daud. Daud adalah seorang raja yang senang memuji Tuhan. Daud senang mengucap syukur, seperti tertulis dalam kitab Mazmur. Ada begitu banyak kata tentang pengucapan syukur yang ditulis oleh Raja Daud. Dan luar biasanya banyak kali ucapan syukur itu Raja Daud naikkan saat dia mengalami masalah, saat dia mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Kita juga harus seperti Raja Daud yang selalu mengucap syukur. Ketika kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka percayalah akan ada mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita.
Raja Daud adalah raja yang diberkati Tuhan. Dia mengalami kemenangan demi kemenangan, tapi tidak sedikit juga ia mengalami pergumulan. Dalam setiap pergumulannya, Allah selalu memberikan jalan keluar. Kita juga bisa melihat contoh pengucapan syukur yang Tuhan Yesus sendiri teladankan kepada kita, yaitu pada waktu peristiwa mukjizat 5 roti dan 2 ikan. Pada waktu itu ada 5.000 orang lebih dan makanan yang tersedia hanya 5 roti dan 2 ikan. Hal pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan tersebut. Dan yang selanjutnya terjadilah mukjizat pelipat gandaan. 5 roti dan 2 ikan itu cukup mengenyangkan begitu banyak orang. Bahkan masih ada yang tersisa di tengah tersisa. Saudara-saudara, di tengah situasi ekonomi, situasi rumah tangga kita yang mungkin sedang tidak baik, mungkin kelihatannya terpuruk, marilah kita bawa semua pergumulan itu kepada Tuhan. Naikkanlah syukur kita kepada Tuhan. Pujilah Dia, maka percayalah akan ada mukjizat demi mukjizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan membaca dari Mazmur 50 ayat 23. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ketika kita menaikkan ucapan syukur, kita di tengah pergumulan kita, di tengah kesusahan kita, disitulah ucapan syukur kita sebagai suatu kurban di hadapan Tuhan yang akan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita mulai membiasakan hidup kita untuk selalu mengucap syukur. Singkirkanlah segala kekhawatiran kita. Naikkan syukur kepada Tuhan, maka kita akan melihat ada sukacita, ada mukjizat, ada pertolongan Tuhan, selalu ada bagi kita semua. Di akhir renungan ini saya akan membagikan sedikit kesaksian dari saya dan istri tentang anak saya, Jojo. Di mana kemarin saya suka selalu meminta tolong didukung dalam doa, karena anak kami ini boleh melewati psikotes untuk STP-nya, boleh masuk berkat doa Bapak Ibu. Nah, terima kasih, itu semuanya saya ucapkan. Berkat Tuhan semuanya itu, Tuhan izinkan anak kami boleh masuk di dalam saringan yang 4.500, yang masuk cuma 10%-nya. Dan untuk pergumulan kami yang sekarang ini adalah untuk masalah tes kesehatannya. Di mana anak kami ini ada masalah dari tulang belakangnya, ada masalah dari paru-parunya. Anak kami mengalami skoliosis ya. Cuma untungnya posisi tulang belakangnya itu dari bawah ke atas itu dia sejajar, tidak bergeser. Cuma dari mulai tengah-tengahnya dia bengkoknya luar biasa. Dan paru-parunya juga dia kurang berkembang begitu waktu dia lahir. Karena anak kami itu mengalami waktu lahir kejadian yang luar biasa. Bapak Ibu tahu kan tulang rusuk kan sebetulnya untuk melindungi kayak organ-organ penting kayak jantung, paru, ginjal. Anak kami Jojo, Tuhan izinkan tulang rusuknya nggak ada separuh. Sampai 7 kalau nggak salah 7 yang adanya anak kami ini. Tapi Bapak Ibu kalau melihat sekarang emang kayak normal lah, kayak biasa gitu. Itu semuanya adalah mukjizat Tuhan waktu Jojo lahir. Di mana waktu Jojo lahir banyak prediksi mungkin anak ini bisa bertahan cuma 3 hari waktu itu, atau setahun atau gimana. Tapi
banyaklah pergumulan, ketakutan-ketakutan yang saya alami. Sekarang Tuhan izinkan juga kembali kepada saya untuk, Tuhan kenapa ya? Untuk tes yang masuk STP ini ada salah satu kriterianya, ada persyaratan harus ada yang masalah tercantum, masalah sklerosis itu sama paru-parunya. Sampai saya berdoa sama istri itu, Tuhan tolong biarlah mujizat-Mu anak kami bisa masuk, bisa lewat, bisa lolos untuk masuk STP ini walaupun ada kelainan itu. Tapi kalau sampai kehendak Tuhan anak kami tidak bisa masuk karena masalah itu, kami juga bergumul kembali dan kami memohon Tuhan Jojo bisa mengerti di dalamnya, bisa dikuatkan di dalamnya. Kami sudah coba untuk masalah pengobatan anak kami, tapi semuanya kami merasa takut sih. Waktu itu setiap dokter yang saya datangi bersama istri, setiap dokter-dokter yang saya datangi itu selalu dia berkumpul kayak bikin tim. Karena melihat rongsen-rongsen dari tulang anak kami ini luar biasa katanya. Kenapa bisa begini? Ya saya juga jawab, ya nggak tahu sih. Anak kami bisa lahir begini. Sampai anak kami itu kalau diprediksi yang dokter bilang jangan harus operasi dulu, dia harus operasi tulang belakang. Jadi takutnya anak kami nggak bisa bertumbuh, jadi dia harus tulang belakangnya harus ditopang pakai kayak besi. Untuk sekian tahun besi itu harus dibuka, harus disetel, ditaikan lagi. Nah di situ kami merasa khawatir, merasa takut, tapi kami tidak izinkan dokter lakukan itu. Kami berdoa bersama istri yang terbaik lah waktu itu. Biarlah Tuhan yang memberi, Tuhan pasti yang melancarkan untuk segala kesehatan Jojo. Tapi yang dokter sarankan buat anak kami Jojo ini untuk pertumbuhannya harus jaga-jaga. Jadi dia kalau dulu marah dia si paru-parunya dia keluar, nonjol. Jadi kan nggak ketopang sama tulang tusuknya. Dia keluar, dia nonjol kalau dia ada marah dia. Kadang-kadang dia kalau nangis gitu dia nonjol. Kalau dia terlalu dia capek dia sesek gitu kan, paru-parunya nggak berkembang sebelah. Salah satu terapinya dia kalau udah agak dewasa dia harus berenang. Nggak boleh olahraga yang ekstrim. Tapi anehnya dia senang olahraga yang kayak berbenturan fisik itu, kayak futsal, kayak badminton. Padahal itu sangat tidak dianjurkan. Karena dia takutnya kebentur atau gimana, nanti bahaya. Karena badannya dia, tulangnya nggak bisa, nggak ada yang menahan gitu kalau ada benturan fisiknya dia. Saya sempat sampai pernah kemana untuk coba terapi, ya semuanya sama sih menganjurkan harus pakai pelindung. Kalau dia naik motor, harus pakai pelindung biar dia safety, jangan sampai terbentur aja lah intinya mah gitu. Ya tapi saya kembalikan lagi kepada anaknya. Anaknya tidak mau, tidak nyaman, tidak enak. Ya jadi saya cuma setiap dia pergi naik motor atau dia naik kalau dia main futsal, badminton, saya cuma bisa bilang sama istri, biarinlah Tuhan tolong jaga. Jangan sampai terjadi apa-apa. Tapi ya puji Tuhannya lagi, sekarang saya dicobain lagi sama istri, mungkin dicobain ya untuk masalah STP ini. Makanya kemarin waktu Pak Rahmadi sama yang lain bantu doa di dalam untuk tes kesehatannya, saya merasa sukacita, merasa tenang di dalamnya. Biarlah saatnya nanti dia masukkan tes persyaratan untuk kesehatannya, biarlah STP bisa menerimanya. Mungkin begitulah kesaksian dari saya, dan renungan ini biarlah renungan yang saya bawakan bisa menjadi berkat dan bisa menguatkan untuk kita semuanya. Amin. Mungkin ada yang mau menambahkan atau sharing, saya kembali ke Pak Rahmadi. Terima kasih, Pak. Ya,
Terima kasih Pak Simon. Kesaksian yang juga bisa menguatkan kita ya. Apa yang dialami Pak Simon nggak mudah ya. Ya. Mengucap syukur dalam keadaan senang sih gampang, semua orang bisa. Iya. Ya. Tapi kan yang dimau firman Tuhan mengucap syukur dalam segala hal, ya, bukan cuma senang, tapi juga di saat bergumul, ya, dan ini nggak mudah. Ya, terus semangat Pak Simon, kita doakan terus, ya. Terima kasih Pak. Apapun, ya, Jojo biar bisa diterima, ya. Amin, amin. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu mau sharing? Pengalaman juga ya Pak, Pak Simon. Ya. Ini dialami juga oleh kami. Stephen itu setelah lulus SMA, dia ingin masuk ke ITB. Ya. Ngotot, padahal jurusannya itu nyebrang gitu loh. Tapi dia tetap ngotot pengen. Dia nggak masuk ke universitas yang lain gitu. Jadi pilihannya tetap ke ITB gitu kan. Sampai akhirnya gagal. Gagal di situ dia. Ya kami hanya menguatkan dia. Ini adalah pengalaman belajar, pembelajaran bagi dia gitu loh. Tapi tetap anaknya ngeyel gitu loh. Ya. Ngeyel, pokoknya saya tetap pengen ke ITB gitu. Jadi di tahun pertama dia nggak kuliah. Gitu. Saya tanya, kamu ada nggak rasa kecewa, rasa malu gitu ya menghadapi teman-teman, kan kalau misalnya ketemu sama teman, lu kuliahnya di mana? Lu di gimana gitu kan. Nah ini dia rasa rendah diri ada gitu. Ada mah katanya gitu. Cuman tetap gitu. Nah, cuman mungkin pembelajaran bagi dia gitu ya. Selama 1 tahun dia kosong, tidak kuliah, dia itu untungnya itu dia pakai untuk belajar. Dia bimbingan, kemudian dia juga jadi asisten dari gurunya di SMA. Jadi pengalaman-pengalaman ini mungkin bisa dijadikan pembelajaran. Nah, akhirnya di tahun kedua, dia nggak mau gagal lagi gitu kan ya istilahnya ya. Jadi harus ada backup karena ngeyel gitu pengen tetap ke ITB gitu. Saya bilang nggak bisa seperti itu gitu kan. Jadi tetap harus ada cadangan. Akhirnya cadangan masuk dulu tuh ke ini Prasmul. Di Prasmul, puji Tuhan, tes sekali langsung keterima. Tapi karena memang anaknya di hatinya pengen tetap ke ITB gitu. Jadi terus aja ngotot, ya sudah saya bilang teh, kamu doa saja, ya tergantung Tuhan yang menempatkan kamu di mana. Tapi karena punya tekad, mungkin dia juga ya rasa percaya dirinya ada, berserahnya juga ada, gitu kan. Akhirnya ya puji Tuhan di tahun kedua dia juga bisa ikut lolos di ITB gitu loh Pak. Jadi di ITB di SBM gitu kan. Jadi ya pembelajaran lah ya. Kita ngeyel, pengen ngotot di situ, tapi kalau misalnya kata Tuhan, enggak sekarang kamu itu. Ya. Jadi pasti Tuhan itu memberikan yang terbaik gitu. Dan tepat pada waktunya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Iya. Amin. Ya, makasih Bu Ing. Iya, Pak. Ya, jadi menambah pengalaman juga ya buat kita ya. Apa yang terjadi dengan saudara kita menarik ya, bahwa di dalam semua ya Tuhan hadir ya dan turut bekerja di dalamnya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Cukup? Ya, kalau cukup kita masuk doa syafaat ya malam hari ini.
Jemaat yang sakit. Jemaat yang sakit, Ibu Natalia, Pak Koko, Pak Hartono, Ibu Li Fong Yung, Ibu Dinje. Gimana kondisinya, Bu Dinje, sekarang? Masih di ICU, Pak. Nggak sadar. Masih nggak sadar. Udah sadar ya? Iya, udah ini. Udah. Tante Marta ini kenapa ya kemarin? Kakinya Pak, kalau nggak salah itu Ibu Helena yang tahu waktu itu. Pak Suryadi ya, masih cuci darah. Ibu Yohana masih, Pak Romi masih. Ibu Wiwi habis jatuh di rumah. Ibu Eliwati ya, dalam usia lanjut. Ya, Ibu Pak Setiadi. Ada lagi yang sakit? Ada lagi? Tambahan, Bu Chandra, ada info? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Minta tolong Cik Tin ya, yang nomor 1. Tes suaranya, bisa? Halo. Oke. Ya, yang kedua, jemaat dan simpatisan GKI Pasko agar tetap bersabar. Ya. Minta tolong Pak Simon. Jangan dulu, Pak. Nggak dulu. Nggak dulu. Ya. Bu Chandra deh, Bu Chandra ya. Boleh. Iya, Pak. Bu Chandra yang kedua ya. Oke, yang ketiga anak-anak kita dalam studi. Jojo ya, masih kita bawa dalam doa untuk tes kesehatannya. Ada lagi anak-anak lain yang mau didoakan? Besok bagi rapot kok, Pak. Iya. Jadi kayaknya pembelajarannya mah udah beres. Oh, studinya udah beres. Itu aja minta doain untuk Han, Pak. Han? Ya, Hans. Ya kan dia sekarang masuk bab 4. Hanya dia ada kendala apa gitu. Mungkin ada kesulitan apa. Belum bisa jalan lagi. Oke. Ada lagi yang anak lain? Anak-anak Di chat ada. Siapa? Di chat. Chelsea. Bagi rapot. Oke. Bu Eti ya, minta tolong ya. Iya, Pak. Kemudian persiapan GKI Pasko untuk memulai ibadah di gereja. Minta tolong Pak Thomas. Ya. Tim medis yang bekerja keras dalam menangani korban COVID. Pak Suryadi. Nah, Pak Suryadi. Bisa ya Pak ya, yang tim medis ya. Yang terakhir, baik. Setelah itu saya akan nutup dalam doa dan terakhir ya. Yuk kita bersatu teduh sejenak. Kita kembali hayati firman Tuhan yang sudah kita dapatkan tadi. Tuhan mau kita boleh mengisi hidup kita dengan ungkapan syukur. Baik dalam suka maupun duka, dalam setiap keadaan. Karena kita percaya bahwa dalam setiap keadaan itu Tuhan hadir, Tuhan ada, bahkan Tuhan berkarya melalui setiap apa yang kita alami. Kita akan memulai doa syafaat, silakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan bila pada kesempatan malam hari ini kami boleh dipertemukan meskipun
di rumah masing-masing Tuhan, meskipun hanya dengan Zoom meeting. Tapi ya Bapak, biarlah pertemuan ini juga boleh menguatkan kami satu dengan yang lain ya Bapak, khususnya ketika kami menghadapi pandemi COVID-19 yang sungguh sangat menguras hati kami, menguras perasaan kami, menguras tenaga kami, pikiran kami, sehingga kami kadang sulit sekali untuk bisa bersyukur Tuhan. Kami lebih banyak mengeluh, kami lebih banyak bersungut-sungut Tuhan daripada bersyukur dengan apa yang sudah dan sedang kami alami sekarang. Namun ya Bapa, biarlah dengan firman yang sudah kami terima Tuhan, boleh mengajarkan kami untuk boleh bersyukur dalam segala hal. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menopang dan menolong kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Allah Bapa, pada malam hari ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, untuk Ibu Natalia yang saat ini masih terbaring sakit, juga untuk Pak Koko Tuhan yang masih menjalani cuci darah, untuk Pak Hartono, untuk Ibu Lee Fong Yung, untuk Ibu Dince yang pada saat ini dalam keadaan tidak sadar di ICU, untuk Tante Marta yang kakinya sakit, untuk Pak Suryadi yang masih menjalani cuci darah, untuk Ibu Yohana, orang tua dari Ibu Mariana, untuk Tante Wiwi yang belum lama ini jatuh ya Bapak, dan juga untuk Ibu Eliwati dalam usia lanjut. Ya Bapak, dari semua saudara kami yang sudah kami sebutkan tadi, biarlah Tuhan yang akan menolong, Tuhan akan berikan yang terbaik Tuhan buat mereka ya Bapak, karena kami yakin dan percaya Tuhan Engkau sangat mengasihi mereka. Dan kami juga menyerahkan Tuhan saudara kami tadi ke dalam tangan Tuhan dalam setiap pergumulannya. Dan juga bagi saudara kami yang mungkin tidak kami sebutkan, ya Bapak, biarlah Engkau sendiri akan campur tangan, Engkau yang akan jamah mereka. Tuhan berikan yang terbaik buat kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan akhirnya Tuhan pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa, kalau kami pada malam hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendoakan ya Tuhan, untuk jemaat dan simpatisan GKI Pasir Koja, supaya tetap bersabar di masa pandemi ini ya Tuhan, di mana kami sudah rindu sekali untuk ke gereja Tuhan. Tapi ya Tuhan, karena kami harus bisa menjaga diri kami dan juga menjaga orang lain ya Tuhan, sehingga kami biar lebih sabar lagi dalam masa ini. Tuhan, Engkaulah yang memberi kesabaran kepada kami, biarlah dengan apapun yang kami lakukan ya Tuhan, dalam masa-masa ini bisa mengobati lewat online ataupun ya Tuhan, ataupun kita saling menyapa lewat Zoom Tuhan. Engkau yang sudah menyediakan sarana yang ada, jadi kami tidak perlu terlalu tergesa-gesa untuk hadir ke gedung gereja ya Tuhan. Biarlah kami bisa mempersiapkan diri kami untuk lebih baik lagi dengan protokol yang ada ya Tuhan dalam menghadapi masa pandemi ini. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh jemaat dan simpatisan ini hanya ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu semata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, saat ini kami juga ingin berdoa bagi anak-anak kami, di mana Tuhan besok mereka akan memperoleh hasil dari apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Berdoa untuk Chelsea dan juga untuk teman-temannya yang lain yang besok akan menerima rapot. Biarlah Tuhan mereka boleh menerima apa yang menjadi hasil usaha mereka selama ini. Dan biarlah Tuhan mereka boleh juga percaya bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah hasil usaha mereka dan juga hasil penyerahan mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi Jojo yang akan menghadapi tes tahap kedua, tes kesehatan. Tuhan,
kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas Jojo. Apapun yang menjadi hasilnya, Tuhan terus menguatkan Jojo dalam setiap langkahnya. Dan biarlah Tuhan juga boleh menguatkan Jojo untuk menerima apapun yang menjadi hasil dari tes kesehatan ini. Kami percaya Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan yang terbaik bagi Jojo. Kami menyerahkan juga Pak Simon beserta dengan ibu dan juga keluarganya. Biarlah mereka juga terus boleh mendukung Jojo dalam setiap langkahnya. Kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang rencananya nanti akan terus melakukan online. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu terjadi bukan karena kebetulan. Tapi kami percaya bahwa segala sesuatu ini mengajarkan kami untuk kami terus percaya kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan juga boleh mempersiapkan setiap guru-guru dan juga jajaran para pendidik untuk mempersiapkan mengajar online yang akan terus dilakukan sampai pada waktu yang ditentukan. Dan biarlah Tuhan saja yang boleh memberikan mereka kekuatan dan juga kesabaran dalam mereka mempersiapkan segala sesuatunya sehingga segala sesuatu boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami menyerahkan dunia pendidikan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur bahwa dalam waktu yang dekat, kegiatan ibadah di gereja sudah bisa dimulai kembali, Tuhan. Bapak, kiranya Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang memberkati para Ahmadi dan seluruh majelis jemaat kita IPASIR Koja dalam mempersiapkan untuk ibadah kembali di gedung gereja ya Bapak, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Berikan hikmat pada para Ahmadi serta jemaat dalam menyusun jadwal ibadah, pengaturan ibadah. Biarlah semua jemaat kita IPASKO dapat mengikuti ibadah dengan baik, dengan hikmat, dan juga tetap terlindungi Tuhan dari bahaya terpapar penyakit COVID-19 ini. Sehingga jemaat boleh melaksanakan ibadah dengan tenang dan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, kami juga doa kiranya Engkau juga memberikan hikmat, pengertian, dan akal budi, karena dengan adanya peraturan yang tetap harus dijalankan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya mengenai pembatasan usia jemaat, Bapak. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat pada jemaat, khususnya di IPASIR Koja, untuk bisa memahami dan mengerti mengenai peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang harus kami jalankan demi kebaikan kami bersama. Sehingga apa yang kami lakukan, ibadah yang kami lakukan, boleh berkenan kepada Tuhan Yesus, dan boleh menjadi berkat bagi semua jemaat kita IPASIR Koja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya pada saat-saat sekarang ini ya Tuhan, dalam masa yang sangat sulit bagi kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya di dalam masalah yang sedang dihadapi saat sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami, khususnya yang selalu setia kepada Engkau. Kiranya Tuhan yang akan menjaga dan melindungi kami, supaya kami terhindar dari COVID-19 ini. Untuk itulah kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada kami, khususnya anak-anak Tuhan yang hidup pada masa sekarang ini. Kiranya Tuhan berikan juga yang terbaik bagi pemerintah negara kami yang begitu bersemangat untuk mengatasi problem tentang masalah COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkati khususnya tim medis yang bekerja keras
mereka yang membantu dan menolong mereka yang sakit COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, ya Tuhan, khususnya para dokter dan perawat ini, supaya mereka dapat menangani dan juga menolong mereka yang sakit, supaya mereka dapat sembuh dari penyakit yang dihadapinya. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka yang bekerja keras ini, dan juga khususnya keluarga mereka juga ya Tuhan, para dokter dan para perawat ini, yang mereka sampai berhari-hari meninggalkan keluarga, mereka tetap berada di rumah sakit untuk menolong. Kiranya Tuhan berikanlah kekuatan kepada mereka. Dan kami juga berdoa khususnya bagi para medis, baik dokter dan perawat, yang mereka menjadi mereka sakit, dan bahkan di antara mereka ada juga yang menjadi korban sampai meninggal. Tuhan tolonglah berikan kekuatan kepada keluarganya ya Tuhan, supaya mereka dapat selalu dikuatkan atas meninggalnya saudara-saudara kami, baik para medis maupun juga korban-korban yang sakit ini. Itulah permohonan doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak, kami juga mau berdoa untuk Hans, anak Pak Dedi yang saat ini masih dalam proses skripsi namun tidak berjalan lancar karena sulitnya pertemuan dengan dosen ataupun di kampus. Kami sadar bahwa hambatan ini tentu akan menunda kelulusan Hans, tapi biarlah Hans boleh berbesar hati, Hans boleh terus semangat, sehingga dalam masa yang tidak mudah ini, Hans boleh terus tekun mengerjakannya, dia boleh tetap berusaha untuk terus menghubungi dosen dan juga menjalani semua prosesnya dengan baik. Kami berdoa biarlah apa yang dijalani oleh Hans semua boleh membuahkan hasil yang terbaik, sehingga Hans pun boleh mengerjakannya dengan lancar kembali, bahkan juga menyelesaikannya dengan tepat waktu. Bapa, kami bersyukur untuk doa malam hari ini, biarlah apa yang kami dapatkan dari firman-Mu dan juga doa-doa yang sudah kami panjatkan boleh semakin membuat kami mengenal Tuhan, membuat kami semakin menjadi umat Tuhan yang terus bersatu dan terus saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami berdoa juga biarlah doa-doa malam berikutnya semua boleh kami jalani, kami ikuti dengan baik, dengan penuh sukacita. Kami akan mengakhiri doa ini ya Tuhan, dan kami juga akan beristirahat malam hari ini. Tuhan sertai kami dalam istirahat kami, dan biarlah kesehatan, kekuatan kami boleh dipulihkan kembali. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih.